kaki bukit dan lembah di Sumatera Selatan, terdapat komunitas-komunitas adat yang dikelola berdasarkan struktur tradisional, suku, marga, dan sumbai. Di wilayah yang kini dikenal sebagai Kabupaten Lahat, sistem ini menjadi niscaya ketika kekuasaan kolonial mulai memperluas pengaruhnya. Sejak awal abad ke-19, kehadiran Belanda di Sumatera Selatan mengguncang sistem tradisional dan membawa transformasi administratif. Setelah upaya Belanda menguasai Kesultanan Palembang pada 1820-an dan pengasingan sultan, Belanda mulai menjejaki kontrol administratif ke segala penjuru Sumatera Selatan. Pada tahun 1869, struktur pemerintahan Hindia Belanda telah merestrukturisasi wilayah, membagi keresidenan, afdeling, semacam distrik besar, dan onderafdeling, subdistrik. Bagi Lahat, 20 Mei 1869 menjadi tonggak penting. Pada tanggal itu, afdeling yang meliputi wilayah Lematang Ulu, Lematang Ilir, dan Pasemah Landen ditetapkan dengan ibu kota di Lahat dipimpin seorang asisten residen, yakni Pipi Dukluk. Di bawah afdeling tersebut, wilayah Lahat terbagi dalam beberapa onderafdeling, yaitu onderafdeling Lematang Ulu kelas 1, ibu kota di Lahat, onderafdeling Pasemah Landen, kelas 2 di Bandar, dan onderafdeling Kikim, kelas 3 di Bungamas. Pembagian kelas ini menunjukkan hierarki administrasi di mana onderafdeling Lematang Ulu dengan status kelas 1 dan beribu kota di Lahat menjadi pusat pemerintahan dan kontrol kolonial di area ini. Dengan hadirnya administrasi kolonial, muncul pula infrastruktur baru, jalan, jalur rel kereta api, dan jaringan transportasi yang menghubungkan Lahat dengan wilayah lain, sebagai bagian dari strategi eksploitasi sumber daya dan kontrol. Jaringan ini memudahkan pergerakan komoditas, misalnya hasil pertanian atau rempah, dari pedalaman ke pusat kolonial. Namun di sisi lain, struktur pemerintahan kolonial semakin menekan otoritas tradisional, marga, dan mengubah cara hidup masyarakat lokal. Pada 1942, ketika pendudukan Jepang menggantikan kekuasaan Belanda, struktur kolonial berubah onderafdeling, dan istilah kolonial dihapus, digantikan oleh administrasi baru di bawah pemerintahan Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan 1945 dan berbagai regulasi pasca kolonial, wilayah ini kemudian diorganisir kembali. Wat dulu onderafdeling menjadi bagian dari daerah otonom, hingga akhirnya terbentuk Kabupaten Lahat modern. Jejak administrasi kolonial di Lahat dari onderafdeling hingga jalur penghubung membawa efek jangka panjang. Struktur administratif Belanda dibarengi pembangunan infrastruktur telah membentuk fondasi bagi pemerintahan modern di Kabupaten Lahat. Memahami sejarah onderafdeling Lahat berarti juga mengenali bagaimana masa lalu kolonial mewarnai identitas daerah, struktur sosial, dan dinamika lokal hingga hari ini. Sejarah onderafdeling Lahat bukan sekedar kisah tentang administrasi kolonial. Ia adalah cermin bagaimana sebuah wilayah dibentuk oleh kekuasaan, kebijakan, dan perubahan sosial selama 8 dekade penjajahan. Melalui pembangunan infrastruktur, pembagian wilayah, hingga sistem birokrasi yang ketat, Belanda meninggalkan warisan yang masih dapat kita rasakan jejaknya sampai hari ini. Namun, dari masa kolonial itu pula lahir kesadaran, keteguhan, dan identitas masyarakat Lahat yang terus berkembang hingga era kemerdekaan. Memahami sejarah ini bukan untuk membuka luka lama, tetapi untuk menegaskan bahwa setiap jengkal wilayah memiliki cerita yang membentuknya. Dari masa afdeling dan onderafdeling hingga menjadi kabupaten modern Lahat terus melangkah, membawa pelajaran dari masa lalu untuk menghadapi masa depan.